Ini powernya mati. Tadi iqomah bisa. Coba pakai itu. Oh beda ampli. Powernya enggak ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة جميعا rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan dan karunia-Nya yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua, terkhusus nikmat taufik, nikmat hidayah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita semua jalan keimanan, telah menunjukkan kepada kita jalan tauhid dan jalan berittiba mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita pembahasan kitab Syarah Masailil Jahiliyah. Itulah pembahasan tentang perkara-perkara jahiliyah, perkara-perkara yang datang sebelum Islam, yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah memperingatkan kepada kita semua untuk menjauhinya. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, perkara yang ke 120, tanaquduhum fi atba'ihim li ghairihim. Tanaquduhum, tanaqud itu kontradiksi, pertentangan, kontradiksinya mereka fi atba'ihim li ghairihim, di dalam mengikutinya mereka kepada selain mereka. Al-mas'alatul 'ishruna ba'dal mi'ah, perkara yang ke-120 di antara perkara-perkara jahiliyah, da'wahum ittiba'as salafi ma'at tasrihi bi mukhalafatihim. Dakwahum, pengakuan mereka, dakwaan mereka di dalam mengikuti orang-orang terdahulu. Kalau orang-orang Yahudi berarti mereka mengaku pengikut Nabi Musa alaihissalam. Kalau orang-orang Nasara mereka mengaku mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga kaum muslimin sampai sekarang ini mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para salaful ummah dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dakwaan mereka di dalam mengikuti orang-orang terdahulu
ma'at tasrihi bi mukhalafatihim, bersamaan terang-terangannya mereka di dalam menyelisihi mereka, di dalam menyelisihi orang-orang terdahulu. Maknanya mereka mengaku mengikuti Nabi tapi malah menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tetapi mereka malah menyelisihi jalan para sahabat. Inilah perkara jahiliyah yang beliau penulis rahimahu wa ta'ala hendak memperingatkan kita semua, menjelaskan tentang satu perkara dari perkara jahiliyah ini. Beliau Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, ammatul yahudi wan nasara, kebanyakan atau keumuman orang-orang Yahudi dan Nasara, wa ahlud dolali, dan orang-orang yang berada dalam kesesatan, minal muntasibina ilal Islam, dari kalangan orang-orang yang mengaku-ngaku menyandarkan kepada Islam. Kulluhum, semuanya mereka itu, yadda'una annahum yattabi'una man sabaqahum minal mu'minina qablahum. Semuanya itu mengaku, mendakwakan diri mereka bahwasanya mereka senantiasa mengikuti orang-orang yang sebelum mereka, minal mu'minina qablahum, mengikuti kaum mukminin sebelum mereka. Maka yang pertama kata beliau menjelaskan keadaan orang-orang Yahudi. Fal yahudu yadda'una annahum min atba'i Musa alaihissalam wa man amana bihi. Maka orang-orang Yahudi, mereka mengaku-ngaku mendakwakan diri mereka bahwasanya mereka adalah termasuk di antara pengikut Nabi Musa alaihissalam, wa man amana bihi, dan mengikuti siapa yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana apa yang banyak dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu banyak berbicara tentang orang-orang Yahudi. Mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam. Mereka membanggakan diri kitab Taurat mereka, membanggakan diri sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi didapati pada kebanyakan mereka adalah orang-orang yang senang menyelisihi kitab-kitab mereka sendiri dan juga menyelisihi petunjuk nabinya Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada satu risalah kecil yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang Yahudi. Yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada sekitar 20 sifat yang tercela, yang semuanya itu adalah bentuk pengingkaran mereka kepada ajaran atau petunjuk Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya mereka senang menyelisih kebenaran yang tampak pada mereka, sebagaimana beberapa hadis yang sudah kita baca pada pembahasan sebelumnya. Mereka orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran setelah datang pada mereka, dan tidaklah mereka begitu ringannya atau begitu mudahnya menolak kebenaran dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali disebabkan karena apa? Tidaklah mereka menolak ajaran Nabi Muhammad kecuali disebabkan karena apa? Kesombongan dan juga sifat hasadnya mereka. Kesombongan ya, karena mereka menganggap diri mereka adalah umat terbaik. Mereka mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasara. Artinya orang-orang Yahudi mengatakan Yahudi sajalah yang bisa masuk surga. Demikian juga orang-orang Nasara mengatakan orang-orang Nasara saja yang bisa masuk surga. Demikian juga mereka mengatakan inna abna'ullahi wa ahibba'uh, kami ini adalah anak-anak Allah dan kesayangannya.
Mereka menganggap sebagai umat pilihan. Akan tapi banyak sekali penyelisihan yang mereka lakukan terhadap ajaran Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana apa yang dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana pembahasan yang sudah berlalu, maka mereka ketika mendengar akan datang Nabi akhir zaman yang tertulis dan dijelaskan di dalam kitab Taurat, apalagi keadaan mereka adalah umat yang senantiasa terusir dari negeri-negeri di sekitar Jaziratul Arab dan sekitarnya, maka mereka mulai mencari tanah baru. Menurut persangkaan mereka hendak menyambut datangnya Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman. Hanya saja ketika yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah keturunan dari bangsa Arab, bukan dari keturunan Bani Israel, maka mereka serta-merta kemudian mengingkarinya. Sebagaimana hadis yang sudah berlalu dari istri beliau Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha, bahwasanya ketika pamannya datang ke rumahnya bertanya kepada bapaknya Huyai bin Akhtab, pamannya ini bertanya, apakah dia, yaitu Muhammad Rasul kita itu, adalah apa yang disebutkan di dalam kitab Taurat? Maka bapaknya mengatakan, na'am, dialah yang ada disebutkan di dalam kitab Taurat, a'rifu min wajhi wa nat'ihi, dan aku bisa mengenal pada wajahnya dan juga sifat-sifatnya. Maka kemudian pamannya bertanya lagi, kalau begitu madza fi sadrika, apa yang ada pada dadamu sekarang ini? Kata bapaknya apa? Adawatuhu mundu madumtu hayyan, aku akan memusuhi dia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, selama aku hidup. Padahal begitu jelasnya itu kitab Taurat menjelaskan bagaimana ciri-ciri dan sifat-sifat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, walladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang diberikan kitab, maka mereka itu bisa mengenal Nabi kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kemudian wan nasara yad'una annahum yatba'una al-masiha wa man amana bihi. Adapun orang-orang Nasara, maka mereka menyangka, mendakwakan diri mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Isa al-Masih alaihi salam, wa man amana bihi, dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Isa alaihi salam. Mereka mengaku-ngaku mengimani Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang yang beriman dengan beliau. Akan tapi apakah pengakuan mereka itu adalah pengakuan yang benar? Maka jawabannya apa? Tidak. Setelah berjalannya masa, para ulama menjelaskan sekitar tahun 300 setelah Masehi, maka mulailah ada ajaran-ajaran yang baru, akidah-akidah yang baru yang menyimpang, yang Nabi Isa tidak akan mungkin mengajarkan ajaran itu, yaitu ajaran apa? Tentang Trinitas, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan taslis, pakai sa, dari kata salasah, taslis, yaitu satu di dalam tiga dan tiga di dalam satu. Yang akidah mereka ini muncul itu disebabkan karena pengagungan atau pemuliaan kepada Nabi Isa alaihissalam secara berlebihan. Sebagaimana kecenderungan manusia, itu penyakitnya apa? Penyakitnya kalau dia punya guru, punya orang yang dimuliakan, apalagi tampak padanya itu keajaiban, maka dia akan menyanjungnya, memuliakannya melebihi batasannya, akan berlebihan di dalam memujinya, sehingga mereka mendudukkan Nabi Isa alaihissalam melebihi dari kedudukan
yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya, yaitu mereka menetapkan sifat apa? Ilahiyah pada diri Nabi Isa alaihissalam. Mereka menetapkan sifat ilahiyah pada Nabi Isa alaihissalam, yang oleh para ulama akidah mereka ini adalah akidah yang dipengaruhi oleh orang-orang atau para ahli filsafat dari Yunani, yang disebut dengan akidah al-hulul atau hululiyah. Kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya al-hulul. Al-hulul atau hululiyah itu turunnya Allah Subhanahu wa taala atau masuknya kepada jasad seorang hamba, kemudian berada di dalamnya. Nah, sehingga mereka meyakini, orang-orang Nasara, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada ibunya Maryam alaihissalam, yang kemudian apa? Memasukkan apa? Ruhnya, kemudian lahir dari Maryam alaihissalam, yang kemudian menyatu di dalamnya. Kemudian menyatu di dalamnya. Sehingga mereka mendudukan Nabi Isa alaihissalam melebihi kedudukannya. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam banyak ayatnya bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Innamal Masihu Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu. Kenapa dikatakan kalimatuhu? Karena Allah menciptakan sesuatu dengan kalimatnya, yaitu ucapan kun fayakun. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, yang Allah masukkan ke dalam Maryam alaihi salam, wa ruhun minhu, dan Nabi Isa adalah ruh darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Nah, sungguh perkara yang mudah bagi Allah ketika menciptakan hambanya dari seorang wanita saja. Nah, oleh karena itulah kalau mereka orang-orang Nasara, mereka membanggakan diri akan kesucian Nabi Isa alaihissalam karena diciptakan dari seorang wanita yang tidak pernah bercampur dengan laki-laki, maka bisa kita katakan kepada mereka, kalau begitu itu yang kalian inginkan, maka ada sebelumnya itu Nabi yang lebih apa? Penciptanya lebih menakjubkan lagi, yaitu Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Sehingga seandainya Nabi Isa alaihissalam itu berhak untuk diibadahi, maka tentunya Nabi Adam jauh lebih berhak untuk diibadahi. Yang kemudian disebutkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, di antara dalam surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam justru mengatakan kepada kaumnya, wahai orang-orang Bani Israel, beribadahlah kepada Allah saja, Rabbku dan Rabb kalian. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Maka Allah jadikan perbuatan kekufuran mereka, kesyirikan mereka itu dijadikan atau dianggap sebagai kezaliman, dan itulah kezaliman yang paling besar. Itu adalah kezaliman yang paling besar. Sehingga kalau di dalam diri kita, alhamdulillah, tidak ada syak, keraguan sedikit pun akan kekufuran akidah mereka. Tidak ada keraguan sedikit pun akan kebatilan dari keyakinan-keyakinan mereka. Dan mereka dikatakan di dalam surah Al-Fatihah adalah orang-orang yang dhalin, orang-orang yang
tersesat karena mereka kebanyakan beramal tetapi tidak punya ilmunya atau tidak ada sandaran dalilnya dari kitab mereka. Banyak sekali keyakinan-keyakinan mereka yang mereka buat-buat yang tidak pernah diajarkan oleh nabinya Nabi Isa alaihissalam. Contohnya apa? Seperti tadi, Trinitas, apalagi penebusan dosa. Jadi Nabi Isa itu diutus kemudian disalib untuk menebus dosa semua umat manusia yang mau beriman kepada ilahiyah atau ketuhanan dari Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Kemudian apa lagi? Di antara keyakinan mereka kehidupan apa? Rohbaniyah, hidup selibat. Bagi pendeta mereka mengharamkan diri mereka untuk menikah. Hanya saja yang namanya Allah menciptakan seorang laki-laki itu fitrahnya menyenangi wanita, punya syahwat, sehingga apa yang terjadi kemudian lebih banyak keburukannya. Nah, mereka tidak betul-betul menjalankan apa yang mereka yakini sendiri, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Hadid. Mereka mengaku-ngaku inilah ajaran dari Nabi Isa, ajaran rohbaniyah. Katanya mereka banyak menyelisihinya. Ya, mereka tidak menikah, tapi apa? Mengumpuli wanita secara diam-diam. Mereka tidak menikah, akan tapi mencari kenikmatan syahwat secara diam-diam. Demikian juga dari sisi fikih. Banyak sekali ajaran-ajaran mereka yang tidak ada tuntunan di dalam kitab mereka Injil. Karena memang kitab Injil itu diturunkan hanya untuk menyempurnakan kitab Taurat. Maka kalau ada yang pernah membaca atau pernah mendengar, istilahnya kalau untuk kita ya tidak ada hajat, tidak ada keperluan untuk mempelajari Injil. Tapi kalau ada yang pernah membaca, maka akan mendapati sedikit sekali itu fikih yang dijelaskan di dalam kitab Injil. Bagaimana fikih ibadahnya, fikih muamalahnya, itu sedikit sekali. Kebanyakan diturunkan oleh Allah di dalam kitab apa? Kitab Taurat. Makanya mereka banyak itu membuat aturan-aturan baru. Seperti apa? Mereka membuat aturan bahwasanya wanita yang haid itu boleh dikumpuli. Nah, kebalikan dari orang Yahudi. Kalau orang Yahudi bagaimana? Orang Yahudi itu kalau istrinya haid tidak boleh tidur bersama. Bahkan harus dipisah rumahnya atau dipisah kamarnya. Kalau orang-orang Nasara kebalikan. Mereka tidak ada itu istilah keadaan najisnya seperti itu, kemudian mereka menghalalkan untuk mengumpulinya. Demikian juga menghalalkan daging babi, menghalalkan khamar. Kemudian mereka tidak ada, ya kalau mungkin antum pernah mendengar, tidak ada di istilah mereka itu namanya perceraian, tidak ada. Tapi yang ada istilahnya apa? Membatalkan pernikahan yang dulu. Ini istilah-istilah yang mereka buat-buat di dalam agama mereka. Baik. Kemudian wa ahlud dhalal min hadhil ummah, dan orang-orang yang tersesat di kalangan umat ini yad'una annahum yatba'una salafa hadhil ummah. Maka mereka menyangka, mendakwakan diri mereka senantiasa mengikuti salaf hadhil ummah, orang-orang yang terdahulu dari umat ini, minas sahabah, dari kalangan para sahabat, wa tabi'in, kemudian para tabi'in, wa atba'ihim, dan para pengikut-pengikut mereka, wa annamahum alaihi wa madhhabus salafi, dan bahwasanya apa yang ada pada mereka, mereka katakan, mereka sangka atau mereka mengaku-ngaku apa yang ada pada mereka itu berada di atas apa yang dulu para ulama salaful ummah itu berada di atasnya. Baik. Maka kemudian beliau Syekh Fauzan hafidhahu taala menjelaskan, wa ma kullu man idda'a annahu ala madhhabis salaf, dan apa yang semua orang yang mengaku-ngaku bahwasanya dia itu berada di atas madhab salaf, atau ala manhajis salaf, atau berada di atas manhajnya salaf, takunu da'wahu sahihah, maka pengakuannya itu hanya bisa benar hatta yu'rada ma indahu ala manhajis salaf salih,
sampai keadaannya itu dibandingkan atau dia ditampakkan pada apa yang ada pada diri mereka di atas manhaj dari salafus saleh. Artinya kalau orang itu mengaku mereka mengikuti para salafus saleh, maka tinggal melihat keadaannya. Apakah keadaannya itu benar-benar di atas manhaj para salafus saleh atau tidak? Sama saja keadaannya jika mereka itu mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai beliau, mereka mengaku-ngaku mengikuti petunjuk beliau, maka dilihat saja bagaimana keadaannya mereka. Apa keadaan mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau justru menyelisihinya. Kata beliau, fa in tabaqa fa huwa ala manhajis salaf. Maka jika keadaan mereka itu sesuai, tabaqa artinya sesuai, cocok, maka dia itu berada di atas manhaj salaf. Wa in khalafa fa innahu laisa ala manhajis salaf. Maka jika dia itu malah menyelisihi, maka sesungguhnya dia tidak berada di atas manhaj salaf. Wa in idda'ahada, meskipun dia itu mengaku-ngaku di atas manhaj salaf al-ummah. Baik. Kullu at-tawaif ad-dalla, maka semua kelompok-kelompok yang sesat al-ana sekarang ini tadda'i anna ala madhaj salaf. Mereka mengaku-ngaku berada di atas madhab atau manhaj salaful ummah, walakinnahum laisu ala manhajis salaf. Akan tetapi mereka itu sesungguhnya tidak berada di atas manhaj salaf. Li'annahum la yantabiqu alaihim qaulan rasul, dikarenakan mereka itu tidak menerapkan pada mereka ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dhabit madhhabis salaf, di dalam dhabit. Apa dhabit? Dhabit itu kaidah, jalan, tariqah dari madhab salaf. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi." Itulah mereka yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku itu jalani pada hari ini. Ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mizan atau timbangan untuk membenarkan persangkaan orang-orang yang mengaku-ngaku mereka berada di atas manhaj salaf. Hadzal ladzi yakunu ala manhajis salaf. Inilah orang yang berada di atas manhaj salaf. Maka hadis ini kalau dalam redaksi konteks yang lengkapnya disebutkan oleh para perawi dari ashabus sunan, dari Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah." Telah terpecah belah orang-orang Yahudi menjadi berapa golongan? 71 golongan. Kemudian waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqah. Kemudian orang-orang Nasara terpecah belah menjadi 72 golongan. Kemudian kata beliau setelahnya, wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Dan akan berpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan. Maka terpecah belah apa? Umatku ini menjadi 73 golongan. Dan 73 golongan ini merekalah orang-orang yang masih berada di atas usul akidah Islamiyah. Masih berada di atas apa? Usul akidah Islamiyah. Prinsip-prinsip akidah Islamiyah, hanya saja mereka berselisih di dalam memahaminya. Sehingga muncul sekian banyak pemikiran, sekian banyak i'tiqad, sekian banyak keyakinan yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jamaah-jamaah yang lain yang mereka itu menyelisih dalam prinsip atau usul akidahnya,
maka tidak dimasukkan di dalam 73 golongan ini. Seperti siapa? Orang-orang Syiah. Para ulama sepakat orang-orang Syiah bukan termasuk 73 golongan ini, karena sudah sedemikian banyaknya usul akidah yang mereka selisihi. Sebagaimana di dalam rukun iman itu 6 prinsip keimanan, itu tidak ada satupun kecuali mereka selisihi. Dalam masalah keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir, semuanya mereka selisihi. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kulluha finnar illa wahidah. Semua dari 73 golongan itu semuanya masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu saja. Kecuali satu saja. Maka ketika mendengar ini, sebagaimana mungkin keadaan yang sama kalau kita hidup di zaman beliau, akan menjadi apa? Menjadi takjub sekaligus khawatir. Maka para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Lalu siapa yang satu itu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan di dalam ucapan yang ditulis oleh beliau di sini, man kana ala mislima ana alaihi al-yawm wa ashabi. Itulah mereka yang berada pada apa yang aku dan para sahabatku itu jalani pada hari ini. Maka ini adalah manhaj yang hak. Maka tidak ada manhaj yang hak kecuali manhaj di dalam mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadikan pemahamannya itu berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Karena hampir semua dari kelompok-kelompok Islam, jamaah-jamaah di dalam agama Islam ini, maka semuanya mengaku berada di atas Al-Quran dan hadis. Ya, kecuali ada sebagian mungkin antum pernah mendengar ada namanya golongan Quraniyun. Pernah mendengar? Golongan Quraniyun itu sekitar tahun 80-an katanya. Quraniyun itu mereka tidak mengimani hadis. Mereka tidak mengimani apa? Hadis. Mereka mencukupkan dengan Al-Quran saja. Karena di dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah tibyanan likulli syai. Al-Quran adalah penjelas bagi segala sesuatu. Maka hampir semua para jamaah di dalam agama Islam ini semuanya mengaku berada di atas Al-Quran dan hadis. Hanya saja apakah pengakuan seperti ini sudah cukup? Apakah pengakuan seperti ini sudah cukup? Maka jawabannya apa? Tidak cukup. Karena kalau sekedar pengakuan saja itu sudah cukup, maka sedemikian banyak perselisihan, perbedaan pendapat, pertentangan di dalam agama Islam ini yang banyak sekali terjadi. Ya mungkin kalau dihitung lebih dari 73. Kalau jamaah di dunia ini lebih dari 73. Seperti Thariqah Sufiyah itu puluhan jumlahnya kata para ulama. Khawarij sendiri juga terpecah menjadi belasan. Belum apa? Belum yang lainnya. Dari Mu'tazilah. Di dalam masalah asma wa sifat terpecah sekian banyak golongan. Maka semisal kita membuat satu pemisalan, katakanlah ada 10 orang yang kita sampaikan kepada mereka itu satu ayat, lalu diminta mereka untuk menafsirkan atau memahami apa yang terkandung di dalam ayat ini. Maka kemungkinan yang terjadi apa? Ima akan muncul 10 penafsiran, atau kurang dari itu kalau ada yang sama, atau bisa jadi lebih dari itu kalau ada satu orang punya penafsiran yang lebih dari satu. Maka ini yang terjadi. Sehingga kalau tidak ada kata pemutus untuk menetapkan siapa yang di atas manhaj yang hak, maka tidak akan mungkin terwujud ukhuwah Islamiyah, tidak akan terwujud apa? Persatuan di dalam agama Islam ini. Akan tetapi wajib bagi siapa yang mengaku mereka berada di atas Al-Quran dan hadis
wajib bagi mereka untuk mengembalikan pemahaman dari Al-Quran dan hadis itu kepada pemahaman para sahabat. Karena para sahabat adalah orang-orang yang hidup di masa turunnya ayat Al-Quran. Satu. Kemudian mereka orang-orang yang paling memahami bahasa Al-Quran. Kemudian apa lagi? Mereka paling memahami asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Apa lagi? Mereka paling memahami keadaan pada saat itu sesuai dengan apa yang dimasukkan di dalam Al-Quran. Terus demikian banyak sekali penjelasan para ulama keutamaan yang ada pada diri para sahabat. Maka apa yang dipahami oleh para sahabat, maka itulah yang harus kita jadikan sebagai pemahaman kita. Sehingga kapan para sahabat mereka bersepakat akan kesyirikan dari suatu perbuatan, maka wajib bagi kita untuk meyakini itu sebagai sebuah kesyirikan. Tidak boleh kemudian kita mengatakan, oh ini tidak syirik. Nah, sebagaimana apa yang lagi rame-rame katanya ini, ada sesajen-sesajen di sedekah laut, ritual-ritual. Mereka mengatakan itu hanya sekedar budaya, warisan leluhur, kearifan lokal. Maka kalau mereka berani mengucapkan seperti itu, apa sandarannya? Apakah itu yang dikatakan oleh para sahabat dulu? Tentunya tidak. Karena terlalu banyak kalau kita sebutkan di dalam kesempatan ini kesyirikan dari perbuatan yang namanya menyembelih kurban, sesembahan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil bahwasanya kita harus mengikuti manhaj salaf atau pemahaman para salaf? Yang satu ayat di sini. Kemudian hadis di sini. Kemudian ayat atau hadis yang lain apa? Di dalam hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin fa innahu may ya'ish minkum. Hadis siapa ini? Irbad bin Sariyah. Maka di antara hadis yang panjang, maka di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innahu may ya'ish minkum, barang siapa yang hidup di antara kalian kelak di kemudian hari, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia pasti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka sebelum para sahabat bertanya bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika mendapati keadaan seperti itu, maka Rasulullah kemudian mengatakan setelahnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku. Apa makna sunnah di sini? Sunnah di sini maknanya apa? Tariqah. Bukan sunnah amalan sunnah, bukan. Tariqah, jalan agama. Kalau sunnah maknanya tariqah itu maknanya umum. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, tariqahku, dan juga tariqah atau jalan para khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Demikian juga ayat-ayat yang lain disebutkan di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Baik, kita baca setelahnya. Amma man khalafa hada, adapun barang siapa yang menyelisihi perkara ini, fa innahu laisa ala manhajis salafi, maka sesungguhnya dia tidak berada di atas manhaj salaf. Wa in idda'a dzalik, meskipun dia mengaku-ngaku hal tersebut. Wal ibratu laisat bid-da'wa, ibrah itu atau kenyataan itu tidaklah bisa ditetapkan dengan sekedar persangkaan atau dakwaan, pengakuan saja. Wa innamal ibratu bil haqiqah, akan tapi kenyataan itu akan bisa ditetapkan dengan hakikat atau hakikatnya. Faladina yad'una salafiyya katsirun, maka orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai orang-orang salafiyah, orang-orang salafiyah itu para salafiyun, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf itu banyak sekali. Lakin la budda min irdi ma hum alaihi ala manhaj salafis salih, akan tapi haruslah untuk membandingkan apa yang ada pada diri mereka atau ada pada dirinya pada apa yang ada di atas manhaj salafus salih. Fa in tabaqa fahada haq,
maka jika dia mencocoki sesuai maka itulah kebenaran. Wa in khalafa fa innahum laisu ala manhajis salafis salih. Maka jika dia menyelisihi maka sesungguhnya dia tidak berada di atas manhaj saleh, manhaj salafus salih. Wa kadzalika alladziina yantasibuna ila al-madhahibil arba'ah. Demikian juga orang-orang yang menyandarkan kepada madhab-madhab yang empat. Wa hum yukhalifuna al-a'imma fil i'tiqad. Sedangkan mereka itu justru menyelisihi para ulama, para imam-imam di dalam akidah. Mereka menyelisihi para imam-imam di dalam akidah. Fantisabuhum ghairu sahih. Maka penyandaran mereka kepada imam-imam mazhab itu adalah penyandaran yang keliru, penyandaran yang salah. Li'annahum khalafuhum fi ahammil asya' wa wal aqidah. Dikarenakan mereka itu telah menyelisih para ulama-ulama di dalam perkara-perkara yang paling pentingnya, yaitu di dalam perkara akidah. Sebagaimana apa yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa semua para ulama dalam 3 kurun yang diutamakan, atau kalau kita cakupkan yang lebih sempit lagi, yaitu para ulama mazhab yang 4, maka mereka itu semuanya berada di atas akidah yang satu, berada di atas akidah yang satu. Mereka tidak pernah berselisih di dalam usul akidah. Oleh karena itulah keberuntungan bagi kita, karena kalau kita ini belajar misalkan kepada seorang dai, seorang pengajar, seorang guru, maka kita bisa menjadikan pertimbangan lurusnya akidahnya atau tidak, maka tinggal kita melihat kepada penjelasan para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Karena akidah itu sesuatu yang diturunkan terus menerus itu dari Rasulullah SAW sampai kepada umat di akhir zaman ini. Maka kita bisa melihat dan membandingkan keadaan ucapan-ucapan orang-orang yang berbicara masalah akidah ketika keliru, maka tinggal melihat kepada bagaimana akidahnya para salaful ummah. Karena akidah mereka satu, mereka tidak pernah berselisih. Tidak ada ceritanya mereka berselisih dalam masalah kesyirikan, kecuali cuma dalam masalah masalah furuknya saja. Misalkan sebagian para ulama berselisih di dalam masalah boleh tidak kita bertawasul dengan jah. Jah itu kedudukan Nabi Muhammad SAW. Sebagian para ulama membolehkan, akan tapi jumhur, kebanyakan para ulama, dan ini yang rajih, yang benar, tetap tidak boleh kita bertawasul dengan jah atau kedudukan Nabi. Atau mereka ada yang berpendapat boleh tamimah. Apa tamimah? Nah, jimat itu kalau ditulis ayat-ayat Al-Quran. Tetapi ini pendapat yang sedikit. Artinya kebanyakan para ulama mengatakan itu tidak boleh, karena keburukan atau kerusakan yang muncul darinya. Nah, dalam masalah-masalah ini saja para ulama itu berbeda pendapat. Apakah kelak kalau orang kafir itu dikubur maka langsung disiksa oleh para malaikat utusan Allah, atau tetap ditanya sebagaimana kaum mukminin ditanya? Maka para ulama berbeda pendapat. Atau apakah Rasulullah ketika mi'raj ke langit, di atas langit ke-7 itu mi'rajnya itu ruh sama badannya atau ruhnya saja? Maka para ulama berbeda pendapat. Cuma dalam hal itu saja. Akan tapi dalam masalah usul akidah, iman kepada Allah, kepada para malaikat dan seterusnya, maka tidak ada penyelisihan di dalam masalah usul akidah. Maka keberuntungan bagi kita ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa belajar pada guru-guru kita, para ulama yang mereka mengajarkan kepada kita akidah-akidah yang benar, yang diambil dari sumbernya yang asli. Baik. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup.
Kalau tidak ada saya tanya. Karena ini pembahasan yang barusan ingat, mungkin bisa dijadikan sebagai faedah. Apakah setiap muslim itu harus atau wajib bermadhab? Karena tadi disebutkan madhab imam yang 4. Apakah setiap muslim itu harus bermadhab? Apa jawabannya? Wajib tidak? Nah, jawabannya apa? Tidak wajib. Ya, kalau kita dengar sebagian di antara kaum muslimin mereka mengatakan kita ini harus bermadhab. Tidak boleh kita beragama itu tidak bermadhab, tidak mengikuti salah satu dari imam yang 4 itu. Akan tapi yang benar, kewajiban kita itu bukan mengikuti imam, akan tapi mengikuti apa? Mengikuti dalil. Kewajiban kita adalah mengikuti dalil. Itu apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis. Kewajiban kita adalah mengikuti dalil. Sehingga kapan para ulama itu mereka berbeda pendapat, kemudian ada dalil yang jelas menjelaskan tentang perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, maka kewajiban kita mengikuti siapa? Mengikuti dalilnya. Meskipun kita menyelisihi imam-imam kita yang kita ikuti, atau menyelisihi guru-guru kita sendiri, atau menyelisihi orang-orang di sekitar kita, maka kewajiban kita adalah mengikuti dalil. Terutama di dalam masalah-masalah akidah. Terutama dalam masalah akidah. Karena kalau perkara madhab itu lebih dalam perkara apa? Dalam perkara fikih. Dalam perkara fikih. Maka di dalam permasalahan-permasalahan tertentu yang mereka para ulama itu berbeda pendapat, kapan ada dalil yang jelas, maka kita harus mengikuti dalil dan meninggalkan pendapat para ulama yang menyelisihinya. Kemudian kapan kita ini boleh mengikuti madhab? Itu ketika di dalam perselisihan yang memang tidak ada dalil yang jelas yang menetapkan hukum dari apa yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, semisal apa? Contohnya dalam masalah solat. Dalam masalah solat, misalkan apakah bacaan bismillah itu wajib atau tidak? Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Dan ketika belum ada dalil yang jelas yang menunjukkannya, maka wajib bagi kita untuk boleh bagi kita untuk mengikuti salah satu madhab. Cuman untuk contoh yang satu ini sepertinya dalil yang lebih jelas, yang lebih nampak itu bahwasanya bacaan bismillah itu hukumnya apa? Sunnah. Karena bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk dari surah Al-Fatihah, dan ini yang rajih sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadisnya. Misalkan contoh yang lain apa? Contoh yang lain, kalau kita mau sujud, kita tangan dulu atau lutut dulu, maka ini tidak ada dalil yang jelas. Atau kalau kita misalkan bangkit dari ruku, kemudian i'tidal, apakah kita bersedekap lagi sebagaimana keadaan semula atau kita irsal? Apa irsal? Irsal itu meluruskan tangan, maka ini juga tidak ada dalil. Sedemikian juga masalah bersedekap, letak bersedekap. Kemudian juga di dalam masalah misalkan apa? Apakah salawat kepada Nabi itu wajib atau rukun atau wajib atau sunnah saja? Ini juga para ulama berbeda pendapat. Atau bacaan ruku, bacaan sujud itu wajib atau tidak? Ini para ulama juga berbeda pendapat. Sehingga ketika tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkannya, boleh baru kita mengambil salah satu pendapat dari imam-imam mazhab dan juga para ulama yang lainnya yang kita kira itu lebih menenteramkan hati kita. Lebih menenteramkan apa? Hati kita. Dan keadaan seperti ini, seandainya kebanyakan kaum muslimin ini memahaminya, maka sungguh akan tercipta itu yang namanya apa? Ini yang namanya saling berlapang dada, tidak saling mencela, tidak saling menjelek-jelekan dan sebagainya. Sebagaimana mungkin ada hal yang kita selisih dari apa yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin, akan tapi itu adalah sesuatu yang dibangun di atas dalil. Meskipun dalil itu adalah dalil yang lemah, ya kita hargai pendapat mereka. Kita hargai pendapat mereka.
kecuali dalam amalan-amalan yang jelas-jelas itu menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ingkari. Hanya saja tetap kita jaga, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang justru menimbulkan fitnah. Maka ini hal yang seharusnya itu para ulama, para dai, para pendakwah itu menjelaskan kepada umat. Hanya saja keadaannya kan tidak seperti itu. Kadang kadang kebencian mereka kepada orang-orang yang mendakwakan tauhid dan sunnah itu memang sengaja dibiarkan. Sengaja dibiarkan. Apa contohnya? Contohnya misalkan di dalam masalah kunut subuh. Kunut subuh mereka mengatakan itu sunnah atau wajib? Artinya mereka ya, saya tanya mereka. Mereka mengatakan ini sunnah atau wajib? Mereka mengatakan sunnah. Tidak ada ulama mereka yang berani mengatakan kunut subuh terus menerus itu hukumnya wajib. Tidak ada. Cuma yang jadi masalah mereka tidak jelaskan kepada jamaahnya, kepada murid-muridnya, ini itu sunnah. Jadi kalau tidak ada yang tidak melakukan kunut subuh terus menerus, ya jangan dicela, jangan dimusuhi, jangan dijadikan sebagai landasan untuk melakukan walak dan barok. Nah, sampai-sampai wah itu tidak kunut subuh, bukan kelompok kita itu, bukan golongan kita. Bahkan ada beberapa kejadian, sebagaimana ada sebagian ikhwah yang cerita, ketika ada ikhwah yang disuruh untuk maju jadi imam karena imam yang rawatibnya belum datang atau tidak datang, kemudian dia tidak kunut subuh, maka ketika imamnya datang itu menyempatkan diri untuk kunut subuh. Jadi dalam keadaan makmum melakukan kunut subuh, dalam keadaan imam tidak melakukan kunut subuh. Kira-kira sholatnya seperti ini batal tidak? Kira-kira hukumnya bagaimana? Sholatnya makmum seperti ini batal karena dia menyelisihi imam dengan sengaja. Hal seperti ini yang harusnya dipahamkan kepada umat. Ya termasuk masalah acara mereka tahlilan. Apa ada ulama mereka mengatakan itu wajib? Tidak ada yang berani. Tapi mereka jadikan itu sebagai walak dan barok. Kalau mereka tahlilan berarti kelompok kita, teman kita. Kalau tidak berarti bukan teman kita. Meskipun mereka tidak berani mengatakan musuh kita. Mereka bukan teman kita. Hal seperti ini yang bisa dikatakan sebagai musibah yang menimpa kaum muslimin. Padahal seandainya mereka itu menyandarkan kepada apa yang ada pada imam mereka sendiri, katakanlah mereka mengikuti mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka sungguh akidah beliau itu banyak diselisih oleh umat ini. Termasuk di dalam masalah dalam masalah ain Allah, dalam masalah ulullah, ketinggian Allah di atas makhluknya. Maka para ulama madhab yang empat itu tidak ada yang menyelisih di dalam masalah Allah itu di atas tinggi, di atas makhluk-makhluknya, beristiwa di atas arsy. Tapi kalau kita tanya misalkan saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain, kita tanya aina Allah, di mana Allah? Jawaban mereka Allah fi kulli makan. Apa artinya? Allah di mana-mana. Kira-kira ucapan ini ucapan yang biasa saja atau ucapan kekufuran? Kira-kira ucapan ini ucapan biasa saja atau ucapan kekufuran? Jawabannya apa? Ucapan kekufuran. Bahkan kekufuran yang besar. Ya, para ulama dulu mengatakan barang siapa mengatakan Allah itu zatnya di bersama dengan makhluknya di bumi, maka sungguh dia telah diancam keluar dari agama Islam. Ini bukan perkara yang ringan. Ini bukan perkara yang ringan. Karena bagi siapa yang menetapkan perkara ini, berarti dia telah mengingkari sekian banyak ayat di dalam Al-Quran. Al-Imam Syafi'i sendiri mengatakan ada 200 lebih ayat Al-Quran yang menetapkan Allah itu di atas hambanya, jauh tinggi di atas semua hamba-hambanya. Demikian juga dalam masalah yang lain, dalam masalah-masalah akidah, tawasul, akidah kesyirikan dan sebagainya. Maka mereka sebetulnya dalam keadaan seperti itu menyelisih imam mereka sendiri. Belum dalam masalah fikih ibadah.
Belum masalah dalam masalah apa? Fikih ibadah. Makanya kalau di pondok-pondok para santri itu tidak boleh mempelajari kitabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Namanya kitab apa? Itu kecuali sudah belajar minimal 8 tahun lebih. Karena kalau belajarnya lagi sebentar, baca bingung mereka. Kok beda ya? Banyak sekali yang mereka selisih. Tapi kalau sudah 8-10 tahun mereka sudah dipelajari diajari. Ada namanya ilmu hikmah, ilmu ma'rifah, sehingga memandang syariat itu sudah memandang syariat itu sudah berbeda pemahamannya. Maka mereka tidak berani mempelajari kitab itu kalau mereka belum belajar lama. Ini keadaan mereka. Ya, padahal di dalam kitab dijelaskan bagaimana pendapat-pendapat beliau. Dan pendapat beliau itu kebanyakan itu sama dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, karena beliau Al-Imam Asy-Syafi'i punya kumpulan kitab hadis, namanya apa? Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i, Musnad Asy-Syafi'i. Maka banyak sekali kesesuaian dengan mazhab Imam Ahmad. Hanya saja ucapan-ucapan mereka di dalam kitab fikihnya beliau, ucapan beliau di dalam kitab fikih itu banyak diselisih oleh kaum muslimin. Baik. Sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Fadlan. Fadlan. Apakah orang atau golongan yang memiliki keyakinan sebab akidah dia menyelisih tentang keberadaan Allah itu bisa dikatakan keluar dari unsur keyakinan. Baik. Apakah orang yang menyelisihi masalah ulunya Allah itu kemudian bisa dikeluarkan dari 73 golongan ini? Maka masalah ulunya Allah itu meskipun termasuk di antara perkara akidah yang pokok, akan tapi masih ada ihtimal, kemungkinan apa yang mereka lakukan itu karena salah di dalam mentakwil atau memahami ayat Al-Quran. Kalau yang dikeluarkan dari 73 golongan itu yang menyelisihi kebanyakan dari usul atau prinsip akidah di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga ucapan yang dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang mengatakan Allah itu fi kulli makan, maka bisa dikatakan dia bisa keluar dari agama Islam. Maka hukum keluarnya dari agama Islam ini itu hukum yang sifatnya mutlak. Hukum yang sifatnya mutlak. Bukan Kalau tidak mutlak berarti bukan muayyan. Hukum yang bisa ditetapkan pada setiap afrad, setiap pribadi-pribadi yang mengatakan ucapan ini. Sehingga tidak boleh kalau misalkan kita bertemu dengan orang mengatakan Allah fi kulli makan, kemudian kita katakan, oh kamu kafir kalau seperti itu. Tidak boleh. Karena hukum takfir, pengkafiran itu harus terpenuhi syarat-syaratnya dan juga harus hilang penghalang-penghalangnya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di dalam masalah dhawabit fit takfir, kaidah-kaidah di dalam masalah pengkafiran. Apa saja kira-kira syarat yang harus terpenuhi? Satu, dia harus ilmu. Dia harus tahu dulu bahwa itu adalah kekufuran. Sehingga harus datang bayan itu, iqamatul hujah kepadanya. Kemudian yang kedua dia dalam keadaan dalam keadaan ridho. Kalau lawan ridho berarti dalam keadaan mukrah, dalam keadaan terpaksa. Kemudian yang ketiga dalam keadaan dalam keadaan salah takwil, salah tafsir, salah memahami. Nah ini syaratnya. Sehingga penghalangnya tadi, mungkin dia bodoh, mungkin dia salah memahami, mungkin juga dia dipaksa. Sehingga berkaitan dengan hukum takfir secara muayyan harus terpenuhi syarat-syaratnya dan juga harus hilang penghalang-penghalangnya. Itu pun bukan tugas atau kewajiban kita untuk tahu bagaimana keadaan orang. Kita tidak ada kewajiban untuk mencari tahu, biar saya bisa menghukumi dia kafir misalkan. Saya tak datangi. Kemudian dijelaskan itu.
demikian. Kemudian kamu salah takwil atau salah tafsir tidak. Kemudian kamu mukrah dipaksa atau tidak. Ya, kalau tidak ada berarti kamu kafir. Maka tidak ada keharusan seperti ini. Nah, cukuplah apa? Cukuplah kalau dia melakukan kesalahan maka diancam dengan kekufuran. Sedangkan iqamatul hujjah itu adalah tugasnya para ulama. Iqamatul hujjah itu tugasnya para ulama, bukan wilayah. Kalau ukuran kita ini bukan wilayah kita. Itu tugasnya para ulama yang memahami betul tentang dhawabit, batasan-batasan di dalam masalah takfir. Ya, sehingga tidak bisa dikatakan orang-orang yang mengatakan seperti itu fi kulli makan, atau mungkin orang yang memasang jimat, atau orang yang pergi ke dukun kemudian langsung dikatakan kafir, itu tidak. Tapi harus apa? Ditegakkan hujahnya terlebih dahulu, terpenuhi syarat-syaratnya dan harus hilang penghalangnya. Karena secara asalnya tentunya kita semuanya menginginkan dan mengharap bahwa semua kaum muslim itu berada di atas tauhid dan di atas sunnah. Semuanya kita pasti menginginkan atau berharap semua kaum muslim itu berada di atas tauhid dan di atas sunnah. Ya, sehingga jangan bermudah-mudahan kemudian melakukan takfir muayyan di dalam masalah-masalah kesyirikan atau kekufuran. Sebagaimana sempat ramai fitnah masalah ini, masalah takfir muayyan, sehingga muncul ucapan-ucapan yang sembrono, ucapan-ucapan yang lancang, ucapan-ucapan yang kurang di dalam berhati-hati, kemudian menuduh saudaranya itu dikatakan kafir, keluar dari Islam. Maka ini perkara yang berbahaya. Dan para ulama sudah menjelaskan tentang perkara ini. Para ulama sudah menjelaskan tentang perkara ini. Sebagaimana sebagian para ulama yang kita dengar, mereka mengatakan bahwasanya keadaan ketika Islam sudah tersebar, ilmu sudah tersebar, banyak para ulama, para ustaz di mana-mana itu tidak serta-merta kemudian terangkatnya unsur udzur kejahilan. Sehingga kalau misalkan ada orang melakukan kesyirikan besar, kekufuran besar, kemudian dikatakan dia tidak punya udzur, tidak punya alasan, boleh dikafirkan karena alasan sudah tersebarnya ilmu, maka seperti ini adalah perkara yang keliru. Karena keadaan tersebarnya ilmu itu perkara tersendiri. Dan penyebab kekufuran itu kan tidak sekedar ilmu saja. Pasti ada apakah dia mukrah, dipaksa atau tidak, apakah dia salah takwil atau tidak. Nah, maka seperti ini adalah penghalang-penghalang yang bisa menghalangi dia keluar dari agama Islam. Ya, sehingga tidak boleh seseorang bermudah-mudahan di dalam masalah takfir. Tidak boleh bagi seseorang untuk bermudah-mudahan di dalam masalah takfir. Saya kira sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bisa beristiqamah di atas tauhid dan dakwah sunnah ini, dan semoga Allah memberikan taufik juga untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.